Waalaikumsalam. Oh, Iya. Mbak dari puskesmas ya? Iya, Yang PRT Mbak. bilang mau Iya. beneran? Iya. Siapa duduk Pak? Terima kasih. Ya, langsung di situ aja. Mbak. Iya. Jadi begini Mbak, saya dari petugas puskesmas Kempak sini akan melakukan sosialisasi sepertinya sudah diumumkan oleh Pak RT dan Pak RW setempat Iya, ya. sudah tadi malam. Iya, jadi sosialisasi ini dilakukan karena pada puskesmas kami tercatat banyak remaja dan anak-anak yang terkena ISPA. Nah, faktornya itu kebanyakan karena paparan dari asap rokok dan perilaku merokok anggota keluarga ataupun orang-orang yang ada di rumah. Seperti itu. Maka dari itu kami melakukan sosialisasi secara door to door yang mengangkat tema bahayanya paparan asap rokok. Seperti itu ya. Apakah Mbak bersedia? Sebelumnya atas nama Mbak siapa? Mbak Dinda. Mbak Dinda. Di keluarga apakah ada riwayat yang merokok aktif? Ada, dulu sempat ayah ya, cuman karena udah sepuh jadinya udah berhenti. Nah sekarang kakak cowok sih udah lumayan aktif banget merokok. Oh, berarti dari kakak ya? Iya. Ya kalau gitu langsung saya mulai di sosialisasi. Boleh. Jadi Mbak ini ada nih kayak tentang bahayanya paparan asap rokok, bisa kita lihat bersama. Pertama mungkin dari definisi rokok itu sendiri, rokok itu kan olahan tembakau ya yang dibentuk dilinting pakai kertas ataupun daun. Nah, lalu selanjutnya ada perokok aktif dan pasif. Sebenarnya Mbak apakah pernah dengar istilah perokok aktif ataupun pasif? Mungkin cukup rokok aktif aja sih. Oh baik. Nah, perokok aktif itu adalah seseorang yang setidaknya dalam satu hari mengonsumsi rokok secara rutin walaupun hanya satu rokok ataupun satu bungkus gitu. Nah, perokok aktif itu dibagi jadi 3 golongan, Mbak. Ada perokok aktif sedang, perokok aktif berat, sama perokok aktif sangat berat. Perokok aktif sedang itu rokoknya itu bisa sampai 10 sampai 20 batang. Kalau yang perokok aktif sedang itu 21 sampai 30 batang. Nah, kalau untuk perokok aktif berat atau yang perokok aktif akut itu bisa lebih dari 31 batang dalam sehari. Selanjutnya ada perokok pasif, Mbak. Perokok pasif adalah seseorang yang menghirup atau terpapar asap rokok dari perokok aktif, baik secara intens disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, sekarang kita ke kandungan rokok. Seperti yang kita tahu, rokok itu kan ada 4000 zat-zat berbahaya ya Mbak ya. Nah, 3 kandungan utama dalam rokok itu ada karbon monoksida, nikotin, dan tar. Karbon monoksida itu membuat darah jadi mudah mengendap dan dinding pembuluh darah itu jadi rapuh terus kaku gitu. Sedangkan nikotin itu kan yang membuat efek kecanduan tuh. Nah, itu tuh nikotin itu dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah dan juga denyut nadi. Sedangkan tar itu bersifat karsinogenik yang apabila terhirup itu zatnya itu akan mengendap di paru-paru yang bisa menyebabkan kayak kanker paru, terus penyakit paru-paru lainnya. Nah, bisa dibalik Mas. Nah, selanjutnya itu ada bahayanya paparan asap rokok. Yang pertama itu bisa menyebabkan hipertensi karena yang tadi bisa membuat darah jadi mudah mengendap. Lalu ada penyakit PPOK, penyakit paru-paru obstruktif kronik. 3, meningkatkan resiko alergi pada anak yang berhubungan erat dengan kejadian asma, bisa ISPA juga. Lalu membuat gigi menguning atau kecoklatan, bahkan bisa sampai rusak. Terus meningkatkan asam lambung, bisa terkena resiko kanker paru-paru, gangguan mata seperti katarak karena paparan asapnya itu tadi. Lalu stroke dan serangan jantung, kanker leher rahim dan tuburan untuk perempuan yang merokok, lalu menyebabkan kemandulan dan impotensi. Sampai sini apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Belum. Baik, kita lanjut ya Mbak ya. Lalu selanjutnya, merokok di dalam rumah tidak hanya berbahaya bagi perokok, tetapi juga bagi orang yang ada di rumah. Kenapa? Karena asap rokok itu ternyata bisa menempel di perabotan rumah, bisa menempel seperti di taplak meja, di hordeng, di karpet, bahkan bisa menempel di dinding gitu. Lalu tips agar terhindar dari asap rokok itu sendiri, yang pertama menghindari perkumpulan orang-orang yang merokok atau yang sedang merokok gitu. Kalau bisa di sini yang lagi merokok kita bisa menjauh ya. Terus mengingatkan dengan sopan saat lihat perokok yang merokok di dalam rumah. Misalkan lihat kakaknya lagi merokok di dalam rumah, mungkin bisa diingatkan kayak, Kak, merokoknya bisa di luar aja gitu. Lalu melarang orang merokok dalam rumah agar anggota keluarga tidak merokok terlebih dari asap rokok. Lalu memberikan penjelasan mengenai bahayanya merokok dan paparan asap rokok secara berkala seperti yang sudah saya lakukan di sosialisasi.
Baik Mbak, apakah sudah jelas penyampaian materi? Sudah Mbak, alhamdulillah sudah jelas. Alhamdulillah itu. Sebelumnya terima kasih Mbak sudah mau mendengarkan sosialisasi yang kami berikan ya Mbak ya. Iya, Mbak sudah bekerja sama dengan baik sehingga saya tidak memerlukan banyak waktu yang cukup lama untuk sosialisasi kali ini. Kalau begitu saya langsung pamit ya Mbak ya untuk ke rumah selanjutnya. Iya, apa-apa. Ya, Pak, untuk leafletnya bisa disimpan ya Mbak. Makasih. Iya. Oke. Ini Mbak sendiri aja atau ada yang Iya, lain? sendiri aja. Kan per rumah itu satu. Satu. Kalau itu saya mau mikir. Iya, hati-hati ya Mbak ya. Iya, Hati-hati makasih. ke depan. Iya, makasih Mbak. Iya.